Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya, Sulis Esa di program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan dekat kegiatan inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh jajaran Kecamatan Semarang Barat. Salah satunya adalah pemberian makanan gratis setiap hari Jumat. Yuk, kita akan saksikan dan kita mencoba untuk mengetahui lebih jauh inovasi dan terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh Camat Semarang Barat, Bapak Elias Mara dan jajarannya untuk memajukan wilayah Semarang Barat. Nah, ini sekarang saya berada di halaman ini siapa? Ini. Seperti Pak, ada kegiatan. Nah, ini kegiatan makan sop ayam ini, beneran? Oleh milih itu. Ya wes, karena Pak Camat ini tampak sibuk ini. Sepertinya Pak Camat itu diatur ke kuahnya. Ikut turun langsung Pak Camat membantu membagikan makanan. Wah, menunya sedap. Selamat siang Pak Camat. Siang, Mas Sulis. Ini sekarang saya bersama dengan Pak Camat Semarang Barat, Bapak Elias Mara. Siang. Pak Eli, bisa disampaikan ini kegiatan apa ini hari ini Jumat? Kok makan gedean ini Pak? Ya, ini rutin untuk tiap hari Jumat siang. Namanya Jumat Mabar, Semangat Berkah. Jadi saya kira mabar itu main bareng Pak? Makan bareng. Makan bareng, Semarang Barat berbagi barokah. Ini perwujudan kepedulian dari kecamatan buat siapapun, tidak hanya warga yang kurang mampu, tapi kita bisa lihat ada ojek online, ada anak SMA 6, anak SMP 1, semuanya lah yang lewat gitu. Kita infokan sebelumnya dan alhamdulillah antusiasmenya tinggi. Jadi siapa boleh makan gratis asal selama masih ada. Ini kira-kira 500 porsi. 500 porsi. Jadi makanannya bukan nasi bungkus ya pemirsa, tapi makanan piringan yang wah menunya ini juga menu sehat sekali. Sop ayam khas Semarang Barat. Sop ayam Semarang Barat, Mas. Ya, baru tahu ini Semarang Barat punya makanan sop ya. Karena yang masak teman-teman Kecamatan Semarang Barat, jadinya sop ayam khas Semarang Barat gitu. Pak, ini warganya nggak dibatasi apa dari golongan kurang mampu atau semua golongan? Enggak, iya, semua golongan. Biar bisa semua yang merasakan. Ini sejak kapan, Pak? Ini sudah 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Ini apa sih yang membuat Pak Eli melakukan terobosan mabar ini makan bareng warga Semarang Barat? Jadi berawal dari adanya pembentukan dapur umum. Pembentukan dapur umum pada saat ada bencana banjir, kita responsif untuk langsung. Ada banyak donatur, kita olah menjadi satu makanan gitu kan, untuk dibagikan sebelum dari Pemkot untuk menginstruksikan dapur umum kita membuat, dan ternyata potensi dari keguyuban baik dari karyawan, kelembagaan, PKK, PSM, FKK, relawan ini gotong royong di sini, masak dengan sedikit komando saja, kemudian bisa gayeng masak dan kita teruskan. Donatur yang ada waktu membantu untuk bahan makanan waktu dapur umum, kemudian lanjut sampai dengan sekarang. Oke. Berarti kita kreasikan sama sekali tidak menyedot anggaran kecamatan ya Pak ya? Ya, ini non APBD ini. Oke. Luar biasa, menunya luar biasa pemirsa, nanti bisa disaksikan di Miller ya. Sop ayam khas Semarang Barat, ada ayam juga ya. Oke, ini kegiatan rutin sudah 1 tahun diselenggarakan oleh Pak Elias Mara dan jajarannya mabar makan bareng. Oke Pak, saya juga tertarik dengan beragam kegiatan atau inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pak Eli sebagai Camat Semarang Barat dan jajaran. Apa saja nih Pak yang mungkin bisa disampaikan Pak? Core kita di pelayanan, kita ada Semarang Barat Ahad Resik. Semarasik itu gerakan gotong royong kerja bakti di roadshow begitu di seluruh wilayah, di kelurahan muter dengan konsep keteladanan sekaligus stimulus. Keteladanan itu adalah dari perangkat kecamatan, perangkat kelurahan ikut kerja bakti, stimulus berupa jajanan, kemudian berupa alat kebersihan yang dibahkan ke warga masyarakat. Dengan seperti itu, masyarakat ikut terdorong di satu wilayah yang perlu dikerjabaktikan, kemudian menjadi semangat, menjadi motivasi bagi warga setempat, dan harapannya bisa kemudian diteruskan sebagai konsisten. Itu keliling dan cukup efektif, dan respon masyarakat positif. Artinya, oh ini pemerintah memperhatikan, tidak hanya menyuruh kerja bakti, tapi ikut memberikan contoh keteladanan dan memberikan bantuan, walaupun hanya
jajanan, kemudian alat kebersihan, sapu, engkrak dan sebagainya. Setiap hari apa Pak itu Pak? Itu kalau judulnya Semarang Barat Ahad Resik, berarti hari Minggu. Oh, hari Minggu, seminggu sekali ya Pak ya? Tidak mesti. Oh, nggak mesti. Sesuai kebutuhan. Bahkan ada yang permintaan banyak, seminggu sekali ada, tapi kadang sesuai kebutuhan, lompat-lompat ya. Oke, baik. Sambil jalan kita lihat Pak. Ini ada makan gratis. Monggo. Pak warga menyapa Pak Camat ya. Ini Monggo tempatnya. kita melihat kedekatan Pak Camat dengan warga yang memang memberikan keteladanan, tidak hanya Minumnya ada minumnya. perintah atau menyuruh, tapi juga memberikan teladan, memberikan nilai kebermanfaatan jajaran Semarang Barat untuk warga khususnya di Kecamatan Semarang Barat. Ya. Ya. Terus kemudian ada pelayanan bahwa kantor yang Mas Sulis ini, kita venue-nya ini, kantor Kecamatan Semarang Barat ini ramah kelompok rentan. Ramah kelompok rentan. Ya, ramah kelompok rentan itu kita bisa lihat ini mungkin satu-satunya kecamatan yang dilengkapi dengan standar seperti kita lihat di sebelah kanan ada guiding block ini untuk memandu disabilitas yang tunanetra bisa langsung ke ruang pelayanan. Jadi kesulitan gitu kelompok ya. rentan itu kan ada penyandang disabilitas, kemudian lansia, ibu hamil, perempuan, anak, kemudian warga miskin, termasuk salah satunya ini juga ramah kelompok rentan. Guiding block, parkir prioritas untuk penyandang disabilitas, kemudian jalur rambat itu kita lihat bisa untuk merambat. Kemudian di sini ada kursi roda, alat bantu dengar. Kemudian ada antrian prioritas ini yang dimana penyandang disabilitas atau kelompok rentan tersebut kalau pas rame antri pakai sistem tinggal di scan saja, nanti tanpa antrian Langsung. kita menyiapkan walaupun sepi tapi kita siapkan untuk apabila ada pas antri panjang yang golongan kelompok rentan ini menjadi prioritas tanpa antrian. Luar biasa ini. Jadi perhatiannya segitu besar ya. Semua golongan, semua masyarakat ini harus dilayani dengan bagus. Ini satu-satunya di kecamatan atau di kantor kecamatan yang seperti ini ya Pak ya? Belum ada? Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Iya Pak. Iya. Oke. Kita lihat pemirsa ini ratusan warga ini antri ya, tertib karena memang sudah jadi habit ya Pak ya. Sudah 1 tahun, jadi warga tanpa pengamanan pun mereka cukup antri untuk menikmati mabar ini. Betul, semua kenyang, semua senang gitu. Ya, semua kenyang, semua senang. Nah itu. Terus kuncinya. ada lagi Mas Sulis. Ini Pak Camat. Tadi saya panggilkan ini ya. Hari ini kebetulan kita kan ada program Semarang Barat Delivery Akte Kematian atau Smart 5. Apa itu? Pelayanan percepatan penerbitan dokumen kematian berupa akte yang kemudian masyarakat itu yang ada keluarga yang meninggal atau ada warga yang masyarakat ber-KTP Kecamatan Semarang Barat yang meninggal, otomatis RT RW ini melaporkan. Jadi Smart 5 ini adalah pelayanan delivery akte kematian berbasis 5 unsur. Apa itu Pak? RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan Dispenduk Capil. Jadi penerbitan akte kematian ini apabila 5 unsur ini berkomitmen dengan semangat yang sama, akte kematian bisa langsung otomatis keluar. Dan biasanya kalau mengurus akte kematian itu kalau diperlukan. Jadi berapa bulan kemudian atau berapa hari kemudian setelah masa dukanya itu mungkin lewat untuk mengurus sesuatu hal menggunakan akte kematian baru diurus. Tapi ini kita balik, masyarakat yang sedang berduka tidak perlu mikir itu, nanti RT RW responsif untuk melengkapi berkasnya berbasis hotline nomor WA. Kita atur admin di kecamatan, kemudian kita bantu teruskan ke Dispenduk dan terbit paling cepat bisa 2 hari. Akte kematian terbit kita antar. Contoh hari ini ada ini Tirta. Wah ini. Akte kematiannya ini Mbak Friska, akte kematian. Wah, jadi ini salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pak Camat dan jajarannya, jemput bola, melayani secara langsung ya warga yang tengah berduka ya. Jadi ini mereka mendapatkan pelayanan maksimal. Nah, ini boleh ya ini kita lihatkan. Kebetulan hari ini ada produk jadi. Ini kita beri stop map seperti ini, artinya pemerintah kota turut berbela sungkawa hadir di tengah
duka dari keluarga tersebut. Ini hari ini mau diantarkan kebetulan. Jadi sudah berupa paket akte kematian, kemudian KTP-nya otomatis berubah, kakaknya berubah, terupdate satu paket. Ini hari ini mau diantarkan sama petugas delivery yang nanti menuju ke lokasi ini, ke rumah ahli waris atau keluarganya. Jadi ini salah satu dokumen penting ya bagi ahli waris ya Pak Camat ya, untuk mengurus seluruh hal. Ini bagi warga, jadi yang berduka mereka tetap bisa konsentrasi sementara untuk mengurus suasana duka, tapi pemerintah khususnya Kecamatan Semarang Barat ini memberikan pelayanan secara langsung agar yang berduka ini bisa konsentrasi, biar pemerintah yang bekerja melayani mereka. Ini Pak ya, seperti itu konsepnya betul, Pak. konsepnya seperti itu. Camat ya. Ini meninggal hari Selasa Pak. Selasa kemarin. Ya, ini hari Kamis. Hari Kamis 2 hari sudah telat. langsung jadi. Ini sejak kapan Pak program ini? Sudah dari 2023. 2023. Oke. Cuman memang ini terus ada pembenahan terus, artinya ini kan multi instansi ya. Jadi kita tidak bisa dalam kuasa kita penuh karena kita harus berkoordinasi dengan Dispenuk Capil. Kalau kelurahan kecamatan bisa kita dalam kewenangan kita, Pak RT, Pak RW, sekaligus dengan program seperti ini kita membangun komunikasi sampai ke jaringan RT RW itu ada satu urusan yang menjadi kemudian mereka aware, mereka menjadi ya wajib ya, kalau kita bukan enggak wajib juga, tapi mereka jadi tergerak hatinya, ada perhatian khusus. Jadi banyak manfaat saya rasa dengan ini kalau seperti ini. Pak Camatnya memberikan keteladanan juga, RT RW juga mungkin nggak bisa seresponsif ini loh Pak. Iya kan, dalam memberikan pelayanan membantu Kecamatan Semarang Barat ya. Oke Pak, pelayanan apa lagi nih Pak selain akte kematian dalam 2 hari bisa terbit dan diantar langsung? Tadi ada yang dari pelayanan, kemana nih? Nih. Jadi yang dari pelayanan, kemudian yang sekarang ada event-event, Bapak, Bu, dan Sewu, ada event-event yang agak nyentrik ini. Ini namanya Semarang Barat Idol atau Semar Idol. Semar Idol. Semarang Barat Idol ini. Oh, Indonesia ada Indonesian Idol. Ini ada ini. Oh, ini. Semar Idol, Semarang Barat Idol. Banyak lagi Pak. Iya, jadi ini ajang pencarian bakat untuk penyanyi dangdut. 2023 sudah kita selenggarakan, 2024 akan kita selenggarakan, sudah dalam perencanaan. Ajang pencarian bakat dengan model audisi. Audisi, penjaringan, roadshow gitu. Animonya tahun 2023 itu yang daftar audisi sekitar 500-an. Wah, ini pesertanya hanya khusus warga Semarang Barat atau? Khusus warga Semarang Barat. Walaupun banyak ada permintaan dari di luar Semarang Barat, tapi kita masih jaga untuk di Semarang Barat dulu. Ini waktu final di Kanal Barat tahun kemarin. Di Jalan Bojong Salaman. Ini genre musiknya sementara dangdut. Dangdut. Karena Pak Eli kayaknya juga suka dangdut juga. Saya kebetulan menjadi juri langsung juga pada saat penjaringan, jadi bisa menjalin komunikasi juga dengan warga, sekaligus menyelipkan selalu dalam kegiatan kami ini menyelipkan program pemerintah atau menyumbang citra positif pemerintah lah. Apa semua yang kita lakukan ini. Semuanya diborong sama Pak Eli nih kegiatan ini, dari pelayanan sampai seni juga. Ini seni ya Pak ya? Ini seni budaya lah. Seni budaya. Ini yang Smart Delima tadi kita. Smart Delima. Ini petugas deliverynya. Ini kebetulan saya berkesempatan, kan saya nggak bisa ngantar langsung, tapi ya sekali tempo saya kalau ada waktu ngantar. Tapi tugasnya ada sendiri. Ini kerja bakti Semarang. Semar Asik. Semar Asik, ini yang di Banjir Kanal Barat di Madukoro. Waktu itu bersih-bersih BKB. Jadi kalau di kantor Kecamatan Semarang Barat itu lumayan komplit ya. Termasuk tadi layanan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Juga ada ruang-ruang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau nggak salah di depan pojok itu ada ruang terapi ya Pak Camat ya? Iya, ruang terapi anak disabilitas juga ada ya. Apa ini Pak? Jadi ruang terapi, mana ruang terapi? Terapi. Nah, ini kebetulan ada ruang terapi disabilitas anak yang waktu tahun lalu diresmikan oleh Bu Menteri Bu Bintang, Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
berkesempatan meresmikan ini adalah satu layanan terapi untuk disabilitas dibatasi untuk cerebral palsy. Cerebral palsy ini ya kelumpuhan syaraf dari lahir ya. Jadi di sini disediakan ini juga APBD hanya pada saat itu adalah bangunan ruang terapi, dan kemudian untuk operasionalnya dibantu non APBD. Itu ada CSR dari Pertamina, kemudian yang saat ini sedang berjalan dari Pertamina juga membantu tenaga terapi, kemudian dari Rumah Sakit Columbia Asia. Oke. Begitu di sini. Ya. Pak, ini cikal bakalnya ini mabar ya, Pak? Betul, ini pada saat saya cerita tadi dapur umum. Ya, ini cikal bakalnya. Semangat kita lihat waktu kunjungi Bu Wali Kota, kunjungi Pak Sekda. Ya, jadi di sini ada semangat. Semangat dari buat teman-teman semua untuk melanjutkan terus. Luar biasa. Dari program dapur umum ini sekarang menjadi kegiatan rutin. Jadi tidak hanya pas ada insiden banjir atau apa, tapi sekarang menjadi kegiatan rutin seminggu sekali. Selain kegiatan atau inovasi untuk melayani masyarakat secara langsung, Pak Camat ini juga punya program kepemimpinan, leadership. Oh, ya tadi saya diikuti sama siswa SMA 6. Saya juga. Nanti, tapi mungkin malu masukin frame tadi. Apa tak panggil dulu ya? Ada yang ngintil ya, ada yang ngintil Pak Camat ini. Ini program baru kita namanya Semarang Barat Youth Leadership Training. Semarang Barat Youth Leadership Training, kepemimpinan secara praktek untuk anak-anak SMA atau anak muda gitu ya. Dimana bisa melihat keseharian langsung Pak Camat. Tahap adanya ada tahap pengenalan. Hari ini anak ini adalah kita pengenalan, kemudian nanti bisa intervensi atau berperan membantu kegiatan saya, kemudian bisa menggantikan juga ke beberapa kegiatan-kegiatan. Jadi bisa dapat pengalaman. Jadi kebetulan OSIS ya. Jadi siswa ini mengikuti sepanjang hari kegiatan Pak Camat. Ya kita mengukur kondisi juga sih. Kalau capek ya. Tapi pastinya ini kita membuka buat anak-anak muda SMA yang pengen nih peduli, karena zaman sekarang memang kepedulian dari anak-anak untuk ke pemerintah ini harus kita dorong terus. Salah satunya saya ada misi itu untuk mendorong supaya tahu ya apa yang dilakukan pemerintah ini sudah banyak, sehingga nanti mereka ini bisa mempraktekkan, bisa tahu, bisa menceritakan lagi ke temannya, ke orang tua dan sebagainya. Jadi saya senang nih nyebarkan. Biar siswa itu tahu ya kerja pemerintah. Bu Camat nih juga ikut. Nanti ya belum masih ini menunya ini. Ini yang masak tadi. Luar biasa. Sop ayam khas Semarang Barat. Menunya ada ayam, tempe dan kerupuk. Enggak ketinggalan kerupuk. Ya. Selamat makan siang Bu Camat. Ya, nanti makanya nanti. Jadi kegiatan itu khusus untuk siswa di wilayah Semarang Barat ya, Pak? Ya, awalnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ternyata animo anak muda ini bagus ya, silahkan. Sepanjang saya masih tidak kerepotan ya, nanti. Jadi membuka untuk anak-anak muda, silahkan yang mau melihat langsung praktek kepemimpinan atau praktek dalamnya pemerintahan, silahkan. Nanti bisa saya bersedia nih, Pak Camat Semarang Barat bersedia untuk menjadi objek lokus prakteknya. Ini mungkin anaknya ada nih sini. Satu hari menjadi camat atau menjadi Pak Camat. Tapi ini betulnya hari ini cewek nih. Oh, cewek. Saya Mbak Tiara. Mbak Tiara. Panggilin Tiara. Kebetulan hari ini Mbak Tiara dari SMA mana, Pak? SMA 6. SMA 6, tetangganya sendiri sementara. Jadi khusus anak SMA, Pak? Atau nanti anak SMA? Mahasiswa juga? Mahasiswa juga. Tapi saya rasa kenapa kok SMA? Karena mereka ada OSIS. OSIS kan ada mereka memimpin juga organisasi buat percontohan di
di SMA-nya sebagai influencer di SMA-nya, jadi mungkin lebih cocok itu dulu. Kalau yang kuliah, ya, saya juga akan coba sih. Oh, ini namanya Mbak Tiara ini. Mbak Tiara dari SMA 6 ya. Ya, saya dari SMA 6. Sejak kapan ini ngintil Pak Camat ini? Oh, sejak tadi pagi. Sejak Pak. tadi pagi sampai dengan siang ini gimana ini? Komentarnya Mbak Tiara sebagai siswa melihat kerja Pak Camat sepanjang hari ini. Dari tadi pagi kan saya udah ngikutin kegiatannya Pak Camat. Menurut saya tuh dikasih lihat gimana caranya seorang kepala pemerintahan di daerah kecamatan itu mengelola mengelola pemerintahannya gitu Pak. Jadi saya tadi diajak ikut melihat bagaimana proses rapat, terus bertemu pejabat-pejabat lain juga tadi saya sempat, terus melihat pemberdayaan masyarakatnya dan lain sebagainya. Sebelumnya udah pernah punya bayangan belum kerja Pak Camat dan jajarannya dalam melayani masyarakat dan juga menjalankan roda pemerintahan? Sebelumnya itu gambaran saya tentang pekerjaan camat itu ya seperti pekerjaan pada umumnya Pak, biasa saja. Tapi setelah mengikuti kegiatan Pak Camat seharian ternyata wow, luar biasa sekali ini pekerjaan Pak Camat. Sangat sibuk, bertanggung jawab dan sangat banyak tugasnya. Apa yang bisa dipetik dari kegiatan mengikuti Pak Camat sampai dengan siang hari ini Mbak Tiara? Yang bisa saya petik itu, saya terutama untuk saya sebagai siswa, saya harus punya semangat untuk bisa memimpin diri saya sendiri, memimpin lingkungan sekitar saya, karena ini kan saya SMA. Setelah SMA nanti saya akan kuliah dan saya akan sangat membutuhkan bekal memerintah ini, bekal mengelola pemerintahan ini untuk kehidupan saya kuliah nanti dalam bermasyarakat. Oke, doa saya 20 tahun lagi Mbak Tiara menggantikan Pak Ini kebetulan cerita mau mendaftarkan di sekolah kedinasan yaitu PTN. Ya, saya dulu sekolahnya juga di PTN. Mudah-mudahan bisa terima, jadi bisa buat bekal, ada pengalaman mentalnya. STPDN nanti kira-kira setelah lulus berapa tahun Pak menjadi bisa seperti Pak Eli? Waduh, kalau itu variatif ya. Nanti setelah lepas dari pendidikan 4 tahun di PDN, terjun ke daerah, Pemda atau pemerintah daerah provinsi atau bahkan kementerian, dimanapun berkarir, nanti kondisinya sudah lain-lain. Kalau Pak Eli berapa tahun butuh? Saya lulus 2009, kemudian jadi camat 2022. Jadi butuh 13 tahun. 13 tahun Mbak Tiara ya. Mudah-mudahan Mbak Tiara bisa mengikuti jejaknya Pak Eli. Amin, amin. Oke, sukses Mbak Tiara ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Itu pemirsa Jawa Post TV, salah satu siswa yang mengikuti kegiatan namanya apa Pak? Youth Leadership. Semarang Barat Youth Leadership Training. Oke, itu ya kegiatan mengikuti kegiatannya Pak Camat sepanjang hari, bagaimana Pak Camat dan jajarannya melayani masyarakat dan siswa bisa melihat secara langsung kerja Pak Camat dan jajarannya. Oke, itu kegiatan yang untuk siswa ya Pak, leadership ya. Apalagi nih Pak Camat yang bisa disampaikan ke pemirsa ini kegiatan lain. Apalagi ya? Kalau di sungai depan kantor Kecamatan Barat ini saya lihat juga bersih ya Pak ya. Dulu saya pernah menyaksikan ini depan itu sepanjang itu kumuh. Dulu tahun 2000-an ya, itu ya jadi tempat mangkal lah ya, PSK jalanan sepanjang jalan Siliwangi ini. Tapi sekarang sudah tertata sangat bersih, rapi dan juga terang Pak. Iya, mudah-mudahan untuk infrastruktur kan kita harus berkolaborasi. Salah satu tugas camat juga harus memonitor PSU, Sarpras, intinya fasilitas umum. Kita memonitor kerusakan, bagaimana kondisinya. Apabila nanti ada yang bisa di-handle oleh kecamatan atau kelurahan, kita handle. Apabila butuh anggaran besar, kita komunikasikan ke instansi teknis seperti DPU, Disperkim, ataupun juga Dinas Tata Ruang, seperti itu. Jadi kami terus membangun komunikasi, kami rutin untuk melihat seperti jalan yang rusak, kita kemudian dorong untuk instansi teknis, lampu juga kita laporkan. Itu yang maksimal bisa kita lakukan, karena kadang banyak masyarakat yang mengeluhkan, memberikan pengaduannya ke kami terkait Sarpras tersebut. Ya, kita harus menjelaskan secara detail, tapi mungkin masyarakat
pengennya praktis, bahwa ini kewenangannya siapa, mungkin pengennya ya yang penting lampunya PJU nyala, yang penting jalannya halus, yang penting sungainya bersih. Lah itu kita terus coba berikan edukasi melalui media sosial juga. Saya di media sosial saya berikan edukasi mengenai hal tersebut, Mas Ulis. Supaya masyarakat juga clear. Oh, sekali lagi bahwa pemerintah sudah banyak melakukan banyak hal, tinggal partisipasi masyarakatnya juga harus dibangun. Betul. Jadi yang penting itu saja. Tapi kalau bicara Kecamatan Semarang Barat ini salah satu kecamatan yang sangat strategis karena di wilayah Kecamatan Semarang Barat ini ada beberapa objek vital ya, sangat vital. Betul. Tidak hanya untuk Kota Semarang tapi juga provinsi dan juga nasional. Salah satunya bandara ya Pak. Ya. Tentu infrastruktur ini sangat diperhatikan. Nah, Semarang Barat ini juga salah satu juga kalau pas musim penghujan terdampak banjir juga sebagian wilayahnya Pak. Gimana nih Pak penanganan yang tentu juga ada tingkatan atas pemerintah kota ya. Seperti apa penanganan? Jadi memang wilayah Semarang Barat potensi terjadi banjir memang masih ada. Ini tidak lain disebabkan karena yang menyumbang terbesar menurut saya tetap sampah. Selain dengan sistem infrastruktur, sistem pompanisasi, sistem sistem saluran, itu semuanya sudah dibuat, memang butuh perbaikan, tapi tidak lupa sampah ini, perilaku masyarakat membuang sampah ini menyumbang cukup besar. Betul. Artinya kita sudah mempelajari di area Semarang Barat mana-mana yang biasa terjadi banjir, penyebabnya apa kita sudah tahu, tinggal ada solusi-solusi jangka pendek, menengah, panjang. Panjang salah satunya yang menjadi penyebab utamanya ada di jembatan Semarang Indah itu di Kelurahan Tawangmas, ada jembatan yang memang sejajar dengan jalan yang ini merupakan jalur pertemuan Sungai Ronggolawe sama Sungai Karangayu untuk dibuang ke banjir Kanal Barat. Di situ pasti sebelum dibuang ke banjir Kanal Barat, sampahnya kelempar semua. Lah sampah tersebut jalan melingkuti alur sungai tersebut yang berasal dari macam-macam. Jadi yang jadi korban kadang ya di Kelurahan Tawangmas tersebut. Lah itu insya Allah tahun ini Bu Wali Kota sudah memberikan anggaran dan direalisasikan untuk peninggian jembatan. Dengan peninggian jembatan atau crossing tersebut itu nanti akan memperlancar arus air. Tapi tetap untuk sampah harus kita terus berikan pembinaan di sepanjang ruas-ruas sungai, dua sungai tadi, Sungai Ronggolawe sama Sungai Karangayu. Sungai Ronggolawe yang berada di depan kecamatan ini. Oh, di Sungai Ronggolawe. Sebelah sananya ada Sungai Karangayu. Nanti ketemu jadi satu, terus dibuang ke Sungai Banjir Kanal Barat. Ini salah satu bentuk pemetaan yang dilakukan oleh jajaran Semarang Barat ya Pak ya, untuk penanganan banjir ya khususnya, karena memang wilayah salah satu atau beberapa wilayah di Kecamatan Semarang Barat ini juga kalau pas musim penghujan, musim banjir itu juga ada yang terdampak banjir. Nah Pak, khusus untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Semarang Barat apa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Meningkatkan ekonomi terkait pemberdayaan terutama untuk UMKM. Yang awal yang bisa kami lakukan karena kami memanfaatkan media sosial, kemudian saya menawarkan yang pertama untuk promosi gratis dulu untuk meningkatkan semangat dari para pelaku UMKM. Silahkan mempromosikan dan banyak list ketika saya buka pendaftaran, banyak list UMKM yang untuk dipromokan melalui akun media sosial kecamatan maupun akun media sosial saya. Jadi di situ ada semangat baru, kemudian kita berlanjut menjadi satu daftar UMKM Semarang Barat, bisa kita bina, kemudian kita di situ juga ada misi mencari pelaku-pelaku UMKM yang benar-benar ingin naik kelas. Yang untuk naik kelas kita ada tim kurasi Kecamatan Semarang Barat, kemudian kita privat karena kalau dengan jumlah yang banyak kadang semangatnya beda-beda. 50 orang itu kadang yang semangat ada cuman 10, 20 ya. Jadi kita memfilter, kemudian ada muncul pelaku-pelaku yang semangat, kita bina sampai dengan naik kelas, kita beri akses promosi baik offline maupun online. Offline-nya kita punya jaringan toko oleh-oleh yang berada di Semarang Barat. Banyak kita bisa mungkin titipkan buat kerjasama seperti itu. Kemudian lagi ada pelatihan yang
untuk perempuan ini dari Bu Ketua PKK, dari kolaborasi dengan Bu Ketua PKK di Semarang Barat, yaitu pelatihan, ada kelas-kelas, ada kelas make up, ada kelas jahit, ada kelas make up, jahit, kemudian satu lagi kelas baking roti. Baking roti kita bekerjasama dengan ada toko roti di sini, kelas jahit, ada juga penjahit terkenal di Semarang Barat, dan kelas make upnya Bu Ketua PKK sendiri yang mengajarkan. Ini privat, ini tidak banyak-banyak, paling satu kelas ini 3-5 orang. Ya, tepat sasaran ya Pak. Ya, langsung mentas bisa cari uang gitu. Wah, komplit ya kalau ngomong bicara inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pak Eli Asmara dan jajarannya, ngurusi mulai dari perut Pak ya, isi perut, isi dompet, kemudian juga melayani yang berduka sampai kebersihan dan banjir, semua sudah ditangani dan direncanakan dengan sangat-sangat baik. Pak Eli, terima kasih sekali waktunya sudah ngobrol bersama Jawa Pos TV. Pak Eli, sukses Pak Eli. Bosan-bosan, terima kasih. Melayani masyarakat Semarang Barat. Pemirsa, demikian obrolan kita di Semarang Rumah Kita bersama Camat Semarang Barat, Bapak Eli Asmara. Sampai jumpa di program Semarang Rumah Kita edisi berikutnya.